Hai, Dangke banyak sudah mengklik video ini. Kasus yang akan kita bahas kali ini lumayan bikin pusing karena ada banyak nama-nama yang ternyata merupakan orang yang sama. Tak tanggung-tanggung, dia bahkan menggunakan nama keluarga terkaya yang saya yakin sebagian besar dari kalian sudah tahu. Penasaran seperti apa kisahnya? Cus, kita langsung aja. Pada tanggal 5 Mei 1994, para pekerja konstruksi saat itu sedang melakukan penggalian untuk proyek pembuatan kolam di halaman belakang sebuah rumah di San Marino, California. Saat dalam proses penggalian, mereka tak sengaja menemukan hal yang mengejutkan. Mereka menemukan sisa-sisa kerangka manusia yang ditempatkan dalam 3 kantong plastik dan sebuah kotak fiberglass. Atas penemuan itu, polisi segera mewawancarai pemilik rumah yang baru saja tinggal di rumah itu beberapa tahun belakangan. Jika dibandingkan dengan umur kerangka yang ditemukan, sepertinya sudah terkubur lama sebelum mereka menempati rumah itu. Kemudian penyelidik mencari tahu siapa yang menempati rumah itu sebelumnya. Akhirnya mereka menemukan nama Didi Sohus. Dia menempati rumah itu pada tahun 1985. Diketahui, Didi sebelumnya pernah melaporkan kehilangan putranya yang bernama John dan menantunya Linda. Penyelidik yakin bahwa sisa-sisa kerangka itu adalah milik John. Namun, kurangnya catatan gigi dan DNA dari keluarga biologis karena diketahui John merupakan anak adopsi, kemudian menyebabkan sulitnya proses pengidentifikasian. Pada saat mereka hilang, John dan Linda telah menikah selama 2 tahun, tetapi masih tinggal di rumah itu bersama Didi. Pasangan ini pernah mengungkapkan ke beberapa temannya bahwa mereka merasa terjebak tinggal di rumah ini dan berharap segera pindah dan mempunyai tempat tinggal sendiri. John bekerja paruh waktu sebagai programmer, sedangkan Linda mulai menemukan kesuksesan sebagai seorang seniman. Menurut teman Linda yang bernama Sue Kaufman, dia bahagia dengan kehidupan keluarganya karena John selalu mendukungnya. Awal tahun 1985, tampaknya pasangan itu akhirnya mendapatkan sesuatu yang mereka dambakan selama ini. Mereka mengumumkan bahwa mereka telah diminta untuk melakukan wawancara untuk sebuah pekerjaan baru yang terbilang penting. Linda memberitahu Sue bahwa John mendapat pekerjaan di bidang pemerintahan. Linda tidak bisa memberikan lebih banyak informasi tentang pekerjaan itu. Dia hanya bisa mengatakan bahwa atasan John mengharuskan mereka untuk pergi ke New York. Dia memberitahu Sue bahwa perjalanan itu seharusnya berlangsung 2 minggu. Namun setelah itu, tidak ada lagi kabar dari John dan Linda. Beberapa minggu kemudian, saudara perempuan Linda yang bernama Kathy menerima telepon dari sebuah kennel. Mereka memberitahu bahwa Linda telah meninggalkan 6 kucingnya di sana dan membayar penitipan selama 2 minggu. Namun hingga 8 minggu, Linda tidak pernah kembali untuk mengambil kucing-kucing itu. Kathy yakin ada yang tidak beres. Dia tidak percaya bahwa pasangan itu akan pergi tanpa membawa hewan peliharaan mereka. Dia memutuskan untuk menelpon ibu John yaitu Didi dan berharap dia tahu keberadaan mereka. Didi mengatakan kepadanya bahwa pasangan itu dalam misi rahasia sehingga tidak dapat dihubungi anggota keluarga. Namun ceritanya berubah-ubah setiap kali Kathy menelponnya. Kathy percaya ini disebabkan karena Didi seorang alkoholik. Pada April 1985, polisi menanggapi laporan orang hilang yang diajukan oleh keluarga Linda dan menghubungi Didi. Didi mengklaim bahwa mereka tidak hilang, tapi sedang dalam misi rahasia. Dia mengatakan kepada petugas bahwa dia menerima informasi ini dari seorang sumber yang menolak untuk diidentifikasi. Tanpa adanya bukti pelanggaran, polisi tidak dapat menyelidiki lebih lanjut atas laporan ini. 3 bulan setelah pasangan itu dikabarkan pergi, Sue menerima kartu pos bergambar. Namun kartu pos itu tidak dikirim dari New York, melainkan dikirim dari Paris, Prancis. Di belakang kartu pos itu tertulis, "Dear Sue, kinda miss New York. Ups, tapi ini bisa dijalani. Salam John dan Linda." Namun entah kenapa, perasaan Sue mengatakan bahwa kartu pos itu bukan dari Linda. Tidak diketahui mengapa mereka berada di Prancis atau kapan mereka akan kembali. Kathy percaya bahwa jika pasangan itu benar-benar berencana ke Eropa, Linda akan dengan bersemangat memberitahu mereka tentang hal itu. Akhirnya, 3 bulan setelah menolak bekerja sama dengan polisi, Didi berubah pikiran. Dia juga mengajukan laporan orang hilang atas John dan Linda. Dia mengatakan kepada penyelidik bahwa dia sebelumnya telah menghubungi mereka melalui seorang sumber yang dia katakan sebelumnya. Namun, orang itu juga telah menghilang. Dia akhirnya mengungkapkan bahwa sumbernya adalah penyewa wismanya yang bernama Christopher Chichester.
Pria itu baru saja pindah tanpa meninggalkan alamat tempat tinggal barunya. Didi juga melaporkan bahwa mobil pickup milik John telah hilang, namun dia tidak yakin kapan mobil itu menghilang. Tanpa bukti bahwa adanya kejahatan, penyelidikan pun terhenti. Segera setelah mengajukan laporan, Didi menjual rumahnya dan pindah ke trailer park. 3 tahun kemudian, pada Februari 1988, Didi meninggal dunia tanpa mengetahui nasib putranya. 9 tahun kemudian, kasus itu tiba-tiba muncul kembali. Mobil John diketahui berada 3.000 mil jauhnya dari Greenwich, Connecticut. Seorang pria yang menyebut dirinya Christopher Crowe mencoba menjualnya kepada putra seorang menteri setempat. Penyelidik di Greenwich disuruh mencari seorang pria bernama Christopher Chichester. Mereka segera menemukan bahwa Christopher Chichester dan Christopher Crowe adalah orang yang sama. Jelas bahwa dia adalah satu-satunya orang yang mungkin bisa menjelaskan hilangnya John dan Linda Sohus. Namun, Christopher Chichester menghilang lagi sebelum sempat dimintai keterangan. Hingga pada Mei 1994, ketika kerangka itu ditemukan, penyelidikan mulai memanas lagi. Seorang antropolog forensik menemukan bahwa sisa-sisa itu konsisten dengan deskripsi fisik John Sohus. Namun, DNA dan catatan gigi lagi-lagi menghambat identifikasi yang konklusif. Tapi, bagaimana dengan Linda? Tak ada yang tahu hingga saat ini, tak ada satupun yang mengetahui di mana keberadaan Linda. Polisi hanya bisa berspekulasi bagaimana mayat itu akhirnya dikubur di halaman belakang bekas kediaman Sohus. Meskipun tidak ada tanda-tanda aksi penghilangan nyawa yang jelas yang ditemukan pada tulang-tulang itu, fakta bahwa sisa-sisa jasad itu ditemukan dalam kantong terpisah dengan jelas menunjukkan bahwa ada permainan di balik semua ini. Penyelidik menggunakan luminol di wisma bekas properti Sohus. Mereka mengaplikasikan luminol ke beberapa bagian rumah dan cahaya itu terlihat jelas di lantai yang artinya telah terjadi penghilangan nyawa di sana. Namun, tidak ada cara untuk menentukan darah siapa yang ditemukan di sana karena telah dibersihkan bertahun-tahun sebelumnya. Secara resmi, John dan Linda Sohus masih dinyatakan hilang. Keluarga Linda percaya bahwa dia tidak akan pergi bertahun-tahun tanpa menghubungi mereka. Pemberitaan tentang deskripsi Christopher Chichester atau Christopher Crowe mencuat di mana-mana. Hingga 14 tahun kemudian, tepatnya pada Juli 2008, telah terjadi penculikan di Boston. Seorang pria bernama Clark Rockefeller ditangkap karena kasus penculikan terhadap putrinya sendiri. Penculikan itu terjadi pada saat dia sedang mengunjungi putrinya yang berusia 7 tahun. Pada saat kunjungan itu, dia didampingi oleh seorang pekerja sosial. Entah apa yang terlintas di pikirannya, dia langsung mendorong pekerja sosial itu dan dengan cepat membawa putrinya pergi. Clark Rockefeller menikahi seorang wanita bernama Sandra Boss pada tahun 1995. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai seorang putri. Sandra Boss merupakan pebisnis sukses di sebuah consulting company di Wall Street. Mereka tinggal bersama di New York, kemudian pindah ke New Hampshire. Clark dikenal sebagai seorang yang pintar bergaul dan charming. Setelah putri mereka lahir, mereka memutuskan untuk pindah ke Boston pada tahun 2006. Tak lama kemudian, kehidupan keluarga mereka mulai kacau. Mereka mulai bertengkar akan hal-hal kecil hingga soal putri mereka. Sandra mengklaim bahwa Clark merupakan pria yang suka mengontrol dan menjadi kasar apabila keinginannya tidak terpenuhi. Mulai saat itu, Sandra menjadi penasaran akan beberapa hal tentang suaminya, termasuk nama belakang Rockefeller-nya. Suatu ketika, Sandra teringat akan sesuatu yang pernah dikatakan Clark kepadanya bahwa orang tuanya meninggal pada saat dia masih kecil. Dan dia juga mengklaim bahwa ibunya adalah Anne Carter, yaitu seorang aktris cilik yang terkenal di tahun 1940-an. Sandra penasaran dan melakukan pencarian di internet atas nama Anne Carter. Dan ternyata dari hasil pencariannya tertulis bahwa Anne Carter masih hidup pada saat itu. Mereka akhirnya bercerai pada tahun 2006, kemudian Clark mendapat 800.000 USD dan Sandra mendapatkan hak asuh atas putri mereka, tapi Clark akan mendapatkan sejumlah pengawasan kunjungan kepada putrinya dalam beberapa tahun. Dalam salah satu kunjungan itulah, Clark melarikan diri dengan membawa putrinya. Kemudian, polisi melakukan investigasi lebih dalam dan mencarinya ke seluruh penjuru New York. FBI pun akhirnya terlibat dalam investigasi ini. Dari penemuan FBI bahwa nama Clark Rockefeller tidak pernah ada. Tidak ada yang tahu siapa dia, dari mana asalnya, atau apapun tentang dirinya.
Bahkan saat dikonfirmasi kepada anggota keluarga Rockefeller, mereka mengatakan bahwa tidak mengenal keluarga jauh yang bernama Clark Rockefeller. Setelah FBI melakukan penyelidikan terhadap pria itu, diketahui bahwa nama tersebut hanyalah nama samaran. Penyidik mendapati bahwa Clark Rockefeller adalah orang yang sama dengan Christopher Chichester atau Christopher Crowe dan beberapa nama samaran lainnya yaitu Christopher Mountbatten, Charles Smith, dan Christopher Kenneth Gerhardt. Namun kali ini tak tanggung-tanggung dia menggunakan nama belakang Rockefeller yang mungkin sebagian besar dari kita sudah tahu siapa itu keluarga Rockefeller. Keluarga kaya raya yang dapat menciptakan krisis moneter internasional dalam waktu semalam. Ya, selama bertahun-tahun dia telah menipu teman-teman dan bahkan mantan istrinya sendiri untuk percaya bahwa dia adalah bagian dari keluarga Rockefeller yang kaya raya. Dalam penyamarannya, dia mengaku bahwa orang tuanya meninggal dalam kecelakaan mobil pada saat dia masih kecil sehingga dia tidak begitu mengenal keluarganya yang lain. Tapi siapa pria ini sebenarnya? Selama investigasi, polisi mendapatkan sidik jarinya. Dan dari sidik jari ini, polisi terhubung pada satu nama yaitu Christian Carl Gerhard Strader. Akhirnya, polisi mengantongi identitas asli dari pria ini. Sekarang saya sebut dia sebagai Christian ya. Mari kita mengenal lebih dalam lagi siapa sebenarnya Christian ini. Dia lahir pada 21 Februari 1961 di Bavaria, Jerman Barat. Dia merupakan anak yang pendiam, rentan, dan selalu berfantasi akan ayahnya dengan seorang aktris, sedangkan ibunya adalah seorang penjahit. Pada saat dia berusia 17 tahun, Christian pindah dari Jerman ke Amerika pada tahun 1978. Dia datang ke Amerika dengan alasan adanya pertukaran mahasiswa. Kemudian dia tinggal di Connecticut di rumah sebuah keluarga yang sempat dikenalnya waktu dia masih di Jerman. Mulai saat itu, dia seolah ingin meninggalkan identitas aslinya sebagai seorang warga Jerman dan mengganti namanya menjadi Christopher, tepatnya adalah Christopher Kenneth Gerhardt, dan memulai pendidikannya di Wisconsin University dengan mengambil jurusan perfilman. Namun, dia tidak menyelesaikan pendidikan itu. Sebelum menikah dengan Sandra Bos, Christian sempat menikah dengan seorang gadis bernama Amy yang dia kenal saat kuliah. Tujuannya menikahi Amy adalah agar dia bisa lebih mudah mendapatkan green card pada tahun 1981. Hanya beberapa tahun menikah, mereka pun bercerai, kemudian dia pindah ke Los Angeles dan mengganti namanya menjadi Christopher Chichester. Dia mulai bergaul dengan masyarakat kelas atas di San Marino. Dia menghadiri beberapa pertemuan, acara pernikahan, dan klub masyarakat di sana, bersikap seolah dia bagian dari mereka. Dia bahkan mendapatkan kartu pengenalnya sendiri. Di San Marino, dia menyewa wisma milik Didi Sohus di mana John dan Linda juga pindah ke rumah itu tak lama setelah mereka menikah. Lalu, bagaimana dengan Clark Rockefeller? Sama halnya dengan beberapa penyamaran dia sebelumnya. Dia berhasil mengelabui orang-orang yang mengenalnya. Untuk memperkuat karakter yang sedang dia jalani, dia bahkan membuat beberapa catatan yang dia tempel di mobilnya sebagai pengingat siapa karakter yang sedang dia jalani saat itu, hingga pada akhirnya dia ditangkap karena membawa pergi putrinya dan harus menghadapi persidangan. Dia dijatuhi hukuman 4-5 tahun penjara atas kasus itu. Untungnya, gadis kecil itu kembali ke pelukan ibunya dalam keadaan selamat. Tak hanya itu, kasus ini menggiringnya ke kejahatan lainnya, yaitu penghilangan nyawa terhadap John dan Linda Sohus. Namun, Christian menolak untuk bekerja sama dengan kepolisian. Pada Maret 2011, dia didakwa atas penghilangan nyawa terhadap John. Penyelidik akhirnya menemukan keluarga biologis John. Tes DNA dari keluarganya mengkonfirmasi bahwa sisa-sisa kerangka manusia yang ditemukan di halaman belakang rumah itu adalah benar milik John. Di persidangan, bersama dengan bukti luminol, jaksa memiliki beberapa saksi yang bersaksi melawan Christian. Beberapa tetangganya masih mengingat saat asap berwarna aneh keluar dari cerobong asap rumah Sohus ketika waktu kejadian. Dia juga pernah bertanya kepada teman-temannya tentang tempat di mana dia bisa membuang drum yang katanya berisi bahan kimia, yang kemungkinan di drum itu berisi mayat John. Sekitar waktu kejadian, dia meminjam gergaji mesin dari tetangga dan mencoba menjual karpet berlumuran darah kepada seorang teman. Juga sekitar waktu yang sama, seorang teman memperhatikan bahwa ada tanah bekas penggalian di dekat wismanya. Dia mengatakan bahwa dia mengalami masalah dengan pipanya. Namun, area yang sama itu adalah tempat di mana mayat John ditemukan. Christian membantah tuduhan atas penghilangan nyawa terhadap John.
Dia bahkan mengklaim kemungkinan Linda lah yang melakukan hal itu. Namun, bukti semakin dikuatkan dengan penemuan polisi terhadap tas yang digunakan untuk membungkus mayat John. Diketahui tas tersebut berasal dari 2 universitas di mana Christian sempat menuntut ilmu. Pada 10 April 2013, Christian dihukum oleh juri Los Angeles atas penghilangan nyawa tingkat pertama terhadap John. Dia dijatuhi hukuman seumur hidup dengan kemungkinan bebas bersyarat setelah menjalani 27 tahun hukuman penjara. Sayangnya, Linda tidak pernah ditemukan. Namun, polisi percaya bahwa dia sudah meninggal dan mungkin dihabisi oleh Christian sekitar waktu yang sama dengan John. Akhirnya, kasus kematian John terungkap setelah menjadi kasus dingin selama hampir 30 tahun. Ada beberapa pendapat masyarakat tentang kasus kematian John ini. Ada yang percaya memang Christian lah pelakunya, namun ada juga yang berpendapat kemungkinan pelakunya adalah Didi yang merupakan ibu angkatnya atau mungkin saja Linda. Silahkan tulis di kolom komentar pendapat kalian tentang kasus yang bikin pusing gara-gara nama toko yang begitu banyak yang ternyata dalangnya hanya 1 orang ini. Bahkan dalam satu sesi wawancara saat ditanya siapa namanya, dia berlaga bingung dan tidak mau menjawab. Who else were you? You were Rock. Who else were? I couldn't even remember. I couldn't even remember. It's just like. If you had to put a number on how many different names you've used in your lifetime, how many would you say? Oh, no, Rockefeller is always the big. Was always. You get the most bang for your buck. No, I mean that was always sort of my general name. So what's your real name? Well, that is it. That's the name that I'm using. So, and I mean that is my real name. You were born James Clark Rockefeller? Probably not. Do you remember what your mom and father looked like as a child? Do you think you were orphaned? Sekian kisah kali ini, dan banyak sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Juga aktifkan lonceng notifikasi biar kamu tahu video terupdate dari channel ini. Stay healthy, be safe, and see you in my next video.